Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton. Ketika nama Islam disebutkan di tengah masyarakat barat, reaksi yang muncul seringkali penuh dengan stereotip. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Islam bukanlah pendatang baru di tanah Inggris. Agama yang berasal dari Timur Tengah ini telah memiliki jejak panjang sejarah di Inggris, bahkan sebelum terjadinya revolusi industri. Dari koin-koin Arab yang ditemukan di utara Inggris, sampai masjid-masjid modern yang berdiri megah di tengah kota London. Dari pelaut muslim abad pertengahan, hingga pejabat tinggi pemerintah Inggris, hingga saat ini. Ini adalah kisah tentang Islam di Inggris, sebuah sejarah yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah, tapi sejarahnya tidak bisa dilupakan. Abad ke-8, dunia Islam sedang dalam masa keemasannya. Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah membentang dari Spanyol hingga Persia. Sementara itu di Inggris masih terfragmentasi dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti Mercia dan Wessex. Namun, pedagang-pedagang Arab telah melakukan perjalanan jauh ke utara Eropa membawa rempah, sutra, emas, dan tentunya ajaran agama Islam. Bahkan, fakta arkeologis yang ada di tanah Inggris disebutkan bahwasanya di situs-situs kuno seperti York dan Staffordshire ditemukan ratusan koin dinar emas yang tidak mungkin berasal dari tanah Inggris, tetapi dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Nah, koin-koin ini menunjukkan hubungan perdagangan aktif antara Inggris dan dunia Islam. Bahkan sebelum Islam dikenal secara luas di Eropa Barat. Nah, ini bukan kontak biasa. Ini adalah kontak ekonomi, budaya, intelektual yang kemudian akan berkembang menjadi hubungan spiritual. Dalam sejarah Inggris, ada segelintir orang yang melakukan lompatan luar biasa, meninggalkan tradisi Kristen Inggris, lalu kemudian convert dan memeluk agama Islam. Salah satu yang terkenal adalah John Nelson, pelaut asal Inggris dari abad ke-16 yang ketika itu ditawan oleh pemerintahan Ottoman. Pada saat ditahan di Istanbul, ia melihat kehidupan Muslim yang sangat berbeda dari propaganda Eropa. Ia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam, lalu merubah namanya menjadi Yusuf Al-Inglizi. Yang tak kalah menarik adalah sosok bernama Henry Stubbe, seorang intelektual Oxford. Pada tahun 641 Masehi, ia menulis karya monumental yang berjudul An Account of the Rise and Progress of Mohammedanism. Dalam buku itu, ia menggambarkan sosok Nabi Muhammad sebagai seorang reformis, spiritual, dan sosial yang sangat luar biasa, berani berbeda dari stereotip pada waktu itu. Dalam salah satu karyanya, Stubbe mengatakan bahwasanya agama Muhammad adalah yang paling rasional dan selaras dengan alam manusia. Stubbe bahkan menyarankan bahwa Islam lebih dekat dengan ajaran Yesus dibandingkan institusi gereja Eropa pada saat itu. Nah, pernyataannya sempat dilarang beredar loh oleh gereja dan raja pada masanya. Pada tahun 1887 Masehi, William Angry Quollum, seorang pengacara asal Liverpool, berkunjung ke Maroko. Pada saat kunjungannya di Maroko, ia jatuh sakit, namun sembuh berkat bantuan seorang dokter yang beragama Muslim. Dari pengalamannya itu, ia mulai mempelajari tentang Islam dan akhirnya menjadi mualaf pertama yang membangun sebuah institusi Islam resmi di Inggris. Ia mendirikan Liverpool Muslim Institute yang kemudian menjadi masjid pertama di Inggris pada saat itu.
Bahkan, Quaylen juga menerbitkan surat kabar mingguan berjudul The Crescent dan Islamic World yang disebarkan ke seluruh dunia Islam, khususnya yang berada di wilayah Eropa. Nah, bahkan pemerintah Ottoman memberinya gelar Sheikh of Islam of the British Isles. Quaylen adalah bukti bahwa Islam bukan hanya identitas imigran, tapi juga bisa tumbuh dari akar Inggris itu sendiri. Di akhir abad ke-19, Inggris merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia. Dari India, Yaman, Somalia, hingga Malaysia, ribuan pelaut muslim bekerja di kapal-kapal Inggris. Banyak dari mereka kemudian menetap di pelabuhan-pelabuhan seperti Cardiff, Bristol, Liverpool, dan South Shields. Mereka kemudian membentuk komunitas muslim pertama yang menetap, lengkap dengan madrasah, tempat ibadah, dan tradisi-tradisi yang mereka bawa dari kampung halamannya, dan tentunya ajaran agama Islam. Namun pada akhirnya mereka tak luput juga dari diskriminasi. Banyak yang tidak diakui sebagai warga negara penuh oleh pemerintah, meskipun telah tinggal selama puluhan tahun, dan berkontribusi besar dalam ekonomi pelabuhan. Ketika Perang Dunia meletus, lebih dari 2 juta tentara muslim dari anak benua India bertempur di bawah panji Inggris. Nah, menurut fakta sejarah yang ada, lebih dari 400.000 muslim tewas loh pada Perang Dunia Kedua. Setelah perang usai, banyak veteran muslim dari Pakistan, Bangladesh, India, dan Afrika diberi kesempatan untuk berimigrasi ke Inggris. Mereka datang membawa agama, budaya, dan semangat kerja keras. Kota-kota seperti Birmingham, Manchester, dan London menjadi pusat komunitas muslim modern. Dengan jejak sejarah Islam yang panjang di tanah Inggris, kini Islam adalah agama terbesar kedua di Inggris. Lebih dari 3,4 juta muslim hidup di negara ini, dengan latar belakang yang berbeda mulai dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan mereka yang berasal dari tanah Inggris itu sendiri. Mereka berprofesi sebagai dokter, guru, politisi, pengusaha, hingga ilmuwan. Dan juga beberapa dari mereka memimpin kota London, seperti tokoh yang bernama Sadiq Khan yang menjadi wali kota muslim pertama di ibu kota Eropa Barat. Di masa sekarang, Universitas Oxford dan Cambridge memiliki pusat studi Islam. BBC bahkan memiliki jurnalis muslim, presenter berhijab, dan program religi Ramadan. Dan faktanya, lebih dari 1.800 masjid saat ini telah hadir dan berdiri di Inggris. Islam kini tidak lagi dipandang sebagai agama asing, tapi bagian dari wajah baru Inggris. Jejak Islam di Inggris adalah perjalanan panjang, dari koin dinar di York, ke masjid di Liverpool, ke sorotan internasional di London. Ini bukan sekedar sejarah, tapi refleksi bahwa Eropa tidak pernah benar-benar asing terhadap Islam. Islam dan Inggris merupakan dua entitas yang sering diposisikan bertentangan. Nyatanya, saat ini sudah berjalan bersama selama berabad-abad. Dan masa depan bukan tentang konflik, tapi tentang kebersamaan, pemahaman, dan pengakuan sejarah yang utuh. Jika video ini membuka wawasan kamu tentang sejarah, klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa kita hari ini dan kemana nanti kita akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.